bangsa. Hari ini kita akan berdoa untuk bangsa-bangsa. Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, saat ini Tuhan, kami bersehati, kami berdoa untuk bangsa-bangsa Tuhan. Tuhan, biarlah anugerah-Mu Tuhan ada Tuhan atas seluruh bangsa Tuhan. Kami mohon pemulihan Tuhan boleh terjadi Tuhan atas bangsa-bangsa Tuhan, atas Amerika Tuhan, atas Eropa, atas Asia, Afrika Tuhan, dan seluruh bangsa Tuhan. Biarlah Tuhan pemulihan demi pemulihan boleh terjadi Tuhan di antara bangsa-bangsa. Mereka boleh mengingat kembali Tuhan akan kasih-Mu Tuhan. Mereka boleh kembali kepadamu Tuhan. Mereka yang sudah jauh Tuhan, Kau yang dekatkan kembali mereka Tuhan. Supaya mereka Tuhan boleh Tuhan mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan pemulihan juga Tuhan terjadi Tuhan atas bangsa kami. Biarlah Tuhan bangsa kami Tuhan boleh dipulihkan Tuhan. Bangsa kami boleh mengalami Engkau Tuhan. Bangsa kami Tuhan boleh melewati Tuhan segala Tuhan masalah Tuhan yang saat ini Tuhan terjadi Tuhan. Biarlah bangsa kami juga boleh bangkit kembali Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Korea Selatan Tuhan, tempat kami berada Tuhan. Kami juga rindu Tuhan melihat bangsa ini Tuhan mengenal Engkau Tuhan. Kami berdoa setiap belenggu-belenggu Tuhan yang mengikat bangsa ini, sehingga membuat bangsa ini Tuhan tidak mengenal Engkau Tuhan. Ateisme Tuhan, hedonisme Tuhan, materialisme Tuhan, dan segala bentuk-bentuk ikatan dunia yang lainnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak lagi menguasai bangsa ini Tuhan. Biarlah bangsa ini dibebaskan, dan bangsa ini mencari Engkau dengan segenap hatinya. Berkati anak-anak muda Tuhan, biarlah boleh terjadi Tuhan kebangkitan Tuhan juga di antara generasi muda Tuhan. Sehingga generasi muda menjadi generasi yang mencari Engkau Tuhan. Terima kasih, berdoa juga terus untuk gereja kami Tuhan di IC Korea. Biar gereja ini menjadi gereja yang melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berkati setiap para pemimpin kami, mulai dari Pak Niko Tuhan, Pak Johan, Pastor Harun Tuhan, dan juga hamba-Mu Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu saja itu yang dikerjakan oleh setiap pemimpin kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan memuji, menyembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilahkan untuk duduk kembali. Sarang
anugerah-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, dalam segala keadaan Tuhan, kami mau tetap Tuhan berdiri Tuhan dekat dengan-Mu Tuhan. Dalam segala keadaan Tuhan, kami mau tetap mengucap syukur Tuhan. Dalam segala keadaan Tuhan, kami mau tetap tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan ada kekuatan baru Tuhan. Dalam hadirat-Mu Tuhan ada harapan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik Tuhan dari hati kami Tuhan. Mari Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, urapi setiap kami. Jangan ada seorang pun yang terlewatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya berkata, Amin. Yang dikasihi Tuhan, silakan berdiri. Yang bersuka cita, lambaikan tangannya. Berikan senyum yang terbaik, sapa kiri kanannya. Sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan.
Tuhan lebih lagi. Sorak-sorai lebih lagi untuk Tuhan. Minggu ini seluruh kul akan bergabung pada hari Sabtu tanggal 30 Mei jam 4 sore. Kita akan kul gabungan Community of Love, nama konstelasi Korea, di Move Dance Studio Hongdae. Saudara ya, sekali lagi minggu ini kita akan bersama-sama bergabung kul bersama di hari Sabtu tanggal 30 Mei jam 4 sore di Move Dance Studio Hongdae. Dan yang kedua, renungan BIC Korea bisa saudara baca setiap hari. Saudara bisa buka link website BIC, bicsoulwordpress.com. Saudara akan mendapatkan
pasal-pasal yang dibaca, dan ketika saudara lakukan itu maka saudara akan bisa menyelesaikan pembacaan Alkitab dalam 1 tahun dan pasti disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Baik, itu saja saudara, kita akan berikan persembahan keuangan kita. Saya mengajak kita bersama-sama mengangkat di tangan kanan kita persembahan keuangan yang sudah kita siapkan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kami deklarasikan bahwa segala sesuatu dalam hidup kami, termasuk harta keuangan, ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Kami bersyukur jika sampai hari ini Tuhan masih mempercayakan kepada kami harta keuangan untuk kami kelola dengan benar. Dan kami mau belajar Tuhan untuk memberi dengan sukacita, karena kami tahu kasih karunia Tuhan senantiasa melimpah buat setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau mendukung pekerjaan Tuhan, pelayanan, pemuritan, penggembalaan yang dilakukan di gereja ini Tuhan, maupun di gereja pusat kami yang melayani bangsa-bangsa. Sukacita kami melihat banyak orang bertumbuh dewasa menjadi murid Yesus yang dewasa rohani. Dalam nama Yesus, semua sukacita, sama-sama katakan amin.
mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan, yaitu membawa kami semua semakin serupa dengan gambar Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu tahun 2020 ini adalah tahun dimensi yang baru, dan Engkau sedang membawa kami dalam kapasitas rohani yang jauh lebih besar dari waktu-waktu sebelumnya. Karena Engkau sedang mempersiapkan kami semua Tuhan untuk menjadi mempelai Kristus yang dewasa, yang siap menikah dengan Engkau bersama-sama dalam kekekalan. Oleh karena itu, biarlah di hari-hari yang tidak mudah bagi setiap kami Tuhan, kami terus belajar untuk semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kami mau terus belajar untuk menyelaraskan pikiran, perasaan, keinginan, kehendak kami Tuhan, supaya kami seirama dengan Tuhan. Biarlah kami jadi umat yang senantiasa ada di dalam pikiran-Mu, di hati-Mu, di rencana-Mu Tuhan. Dan kami boleh terus-menerus diperbaharui dari sehari ke sehari Tuhan. Dan hari ini kami siap Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus yang berdiam dalam diri kami orang-orang percaya untuk memimpin kami, memperbaharui akal budi kami, membuka mata hati kami menjadi terang, supaya kami bisa melihat pengharapan apakah yang terkandung di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kemuliaan kekal yang ada di dalam Kristus, sehingga hati kami senantiasa tertuju kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdaulatlah Tuhan atas setiap kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami di tempat ini sama seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan Raja yang kami sembah dan kami cintai sampai seumur hidup kami berdoa, bersyukur dan siap merenungkan firman. Semua yang siap sama-sama katakan amin. Amin. Selamat sore, shalom, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada Bapak Ibu, saudara sekalian, orang yang dikasihi Tuhan, saudara dikasihi Tuhan, sepanjang bulan Mei ini, gereja pusat kita yang di bawah pengembalaan Bapak Pendeta Johan Handoyo, senior pastor kita dan seluruh gereja cabang yang ada di luar negeri, masuk di Korea Selatan ini, kita sama-sama sedang merenungkan firman Tuhan dengan tema Yielding to the Holy Spirit. Katakan yielding to the Holy Spirit. Yielding to the Holy Spirit, ya, berserah, bergantung sepenuhnya pada Roh Kudus. Yielding to the Holy Spirit. Nah, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang sederhana saja. Judulnya Spirit Filled Life, kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Efesus pasal 5 ayat 14 sampai 21. Efesus pasal 5 ayat 14 sampai 21. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi perhatikan, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, be filled with the Holy Spirit. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara dikasih Tuhan, kalau saudara perhatikan ayat 14 sampai 17, ya, yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Jadi ini adalah surat kepada orang-orang percaya, orang-orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ya, sekali lagi ini surat ditulis oleh Rasul Paulus kepada orang-orang percaya, jemaat yang berada di Efesus. Tapi kalau sudah perhatikan, ada kalimat-kalimat yang menurut saya harus jadi perhatian buat kita semua yang sudah terima Yesus. Kita semua murid Yesus, amin. Kita orang-orang percaya, saudara. Tapi ternyata, saudara, menjadi Kristen atau menjadi murid Yesus itu ternyata memungkinkan untuk seseorang itu mengalami kondisi tertidur secara rohani, saudara. Menjadi Kristen tapi tertidur secara rohani. Menjadi Kristen tapi
bebal, ya, tidak bijaksana. Menjadi Kristen tapi membuang-buang waktu. Menjadi Kristen tapi bodoh. Kristen tapi bodoh, tidak mengerti kehendak Tuhan, saudara. Ini jadi sebuah pertanyaan. Kenapa ada orang Kristen yang tertidur secara rohani? Ada orang Kristen yang bebal, ya, tidak arif atau tidak bijaksana. Kristen tapi buang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu. Kristen, pengikut Yesus, murid Yesus, tapi bodoh, tidak mengerti kehendak Tuhan, saudara. Nah, kenapa ada orang-orang percaya atau orang-orang Kristen yang seperti itu? Jawabannya ada di ayat 18. Karena mereka tidak penuh dengan Roh Kudus. Tapi mereka penuh dengan apa? Ini, hawa nafsu. Di dunia ini kita hanya punya dua pilihan. Karena di dunia ini hanya ada dua kekuasaan. Saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, God-centered life, atau saudara dipenuhi oleh keinginan daging, hawa nafsu, self-centered life. Tidak ada area netral. Tidak ada area netral. Kalau saudara tidak dipenuhi Roh Kudus, berarti saudara dipenuhi oleh hawa nafsu. Ya. Kita mau belajar bersama hari ini apa sih yang dimaksud dengan penuh Roh Kudus. Nah, saudara, saya mau jelaskan dulu mengenai karya Roh Kudus yang signifikan dalam hidup kita, khususnya orang-orang perjanjian baru sampai hari ini, saudara ya. Jadi Alkitab dengan jelas menulis kepada kita, kalau sudah baca surat Efesus pasal 1 ayat 13-14, Rasul Paulus berkata ketika seseorang percaya Yesus, ketika mereka mendengar Injil Kerajaan Allah, lalu mereka menerima Injil itu, mereka percaya kematian dan kebangkitan Yesus, mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, Alkitab berkata mereka menerima meterai, yaitu Roh Kudus. Jadi setiap orang percaya, setiap orang yang terima Yesus, maka Roh Kudus, Roh Allah berdiam dalam diri orang tersebut sebagai jaminan keselamatan bahwa kita adalah milik kepunyaan Allah. Meterai, jaminan keselamatan. Berapa banyak dari saudara yang sudah terima Tuhan Yesus, sudah lahir baru, sudah percaya Kristus sungguh-sungguh? Bilang sama kanan kiri, Roh Kudus tinggal dalam hidupmu. Amin. Kita adalah bait Allah, ya. Kita adalah rumah Allah. Kita adalah rumah kediaman Allah, saudara. Tapi saudara harus tahu bahwa Roh Kudus tidak hanya mau berdiam dalam diri saudara sebagai meterai atau sebagai jaminan keselamatan bahwa kita adalah milik kepunyaan Allah, tapi Roh Kudus ingin memenuhi hidup saudara setiap hari. Nah, saudara, tujuannya apa? Supaya kita mengalami kebangunan rohani, supaya kita menjadi orang Kristen yang bijaksana, supaya kita menjadi orang Kristen yang mempergunakan waktu dengan baik. Karena hari-hari ini adalah jahat, kata Alkitab. Hari-hari ini adalah jahat. Jadi kalau saudara salah mempergunakan waktu, maka hidupmu penuh dengan kejahatan. Tapi kalau saudara bisa mempergunakan waktu, saudara mengerti waktu-waktu hidup ini singkat dan ini adalah investasi untuk kekekalan, maka saudara akan menjadi orang-orang yang bijaksana dan orang-orang yang bisa mengerti kehendak Tuhan. Dengan kata lain, Roh Kudus ingin memenuhi hidup saudara dan saya supaya kita mengalami kehidupan yang penuh kemenangan. Katakan kemenangan. Berapa banyak dari saudara rindu mengalami kehidupan Kristen yang penuh kemenangan setiap hari? Bilang sama kanan kiri, kamu harus dipenuhi Roh Kudus. Amen. Ya. Spirit filled life, ya. Be filled with the Holy Spirit. Nah, saudara, tadi kita lihat bersama-sama di ayat 18, janganlah kamu mabuk oleh anggur, ya. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Siapkan catatan saudara, saya akan bagikan secara sederhana apa sih yang dimaksud dengan penuh Roh Kudus. Saudara, kata penuh di ayat 18 ini menggunakan kata Yunani, karena perjanjian baru itu pakai bahasa Yunani, Greek words, ya. Kata Yunani dari kata penuh adalah plero, saudara. Kata penuh di sini menggunakan kata Yunani plero. Plero itu artinya yang pertama under control of something else.
Penuh itu artinya saudara ada di bawah kendali. Ya, ada di bawah kendali sesuatu. Kalau penuh anggur, mabuk anggur, berarti saudara dikendalikan oleh anggur, oleh alkohol. Ya, saudara bisa kehilangan kesadaran dan saudara bisa berubah kebiasaanmu, perilakumu. Ya, orang sebelum mabuk itu mungkin tadinya pendiam, pemalu, tapi begitu dia minum dan alkoholnya kadarnya tinggi dan makin banyak dia minum, alkohol akan mulai kontrol pikiran dia, kontrol perasaan dia, kontrol kata-kata yang keluar dari mulutnya, kontrol perbuatan dia, karena semua cairan itu akan memenuhi dia. Dari atas kepala sampai ujung kaki dipenuhi dengan cairan alkohol. Sehingga orang itu mengalami perubahan. Yang tadinya pendiam, pemalu, bisa berubah menjadi berisik, saudara ya, menjadi ramai, menjadi ketawa sendiri, menjadi agresif, dan lain sebagainya. Sudah pernah lihat orang mabuk? Halo? Itu orang yang under control of alcohol, ya. Mereka di bawah kendali alkohol dan hidup mereka berubah. Hidup mereka berubah, saudara. Yang tadinya bisa jalan lurus, ya. Kalau orang sudah mulai mabuk, saudara, makin banyak cairan alkohol yang menguasai dia, maka dia jalannya nggak bisa lurus lagi, jalannya miring-miring, saudara. Itulah yang dilakukan oleh alkohol secara negatif. Tetapi kalau saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus pun bisa mengubah hidup saudara menjadi baru. Amin. Saudara bisa mengalami kuasa perubahan hidup. Katakan kuasa perubahan hidup. Dan ini perintah dalam bahasa Yunani, saudara. Ini adalah sebuah perintah yang sifatnya continuous, progresif. Artinya penuh Roh Kudus itu bukan event, bukan satu kali, bukan. Tapi Roh Kudus rindu memenuhi kita setiap hari. Katakan setiap hari. Ya, terus menerus, progresif. Saudara, pada saat saudara berada di kampus, di kantor, di rumah, pada saat saudara belajar, bekerja, saudara membangun hubungan dengan orang lain, Roh Kudus menguasai mata saudara, Roh Kudus menguasai telinga saudara, Roh Kudus menguasai mulut saudara, pikiran, perasaan, emosi, kehendak. Setiap hari, bukan hanya hari Minggu. Halo. Bukan hanya hari Minggu. Karena dipenuhi Roh Kudus itu bukan pengalaman satu kali, tapi itu pengalaman setiap hari sampai Yesus datang kali yang kedua. Amin. Berarti dari hari Minggu sampai hari Minggu berikutnya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu pengertian yang pertama. Yang kedua, plero itu artinya kita memberi diri dengan sengaja. Katakan sengaja. Intentional. Ya, saudara harus memberi diri dengan sengaja untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dan menurut saya inilah satu-satunya cara untuk orang bisa dipenuhi Roh Kudus. Satu-satunya cara untuk orang bisa dipenuhi Roh Kudus, ya orang itu harus dengan sengaja memberi pikirannya, perasaannya, kehendaknya kepada pimpinan dan kendali Roh Kudus. Karena Tuhan tidak mau memaksa orang. Halo. Ada dua dosa yang bisa kita lakukan terhadap Roh Kudus, kan? Mendukakan Roh Kudus dan memadamkan Roh Kudus. Orang Kristen itu bisa melakukan dua itu, ya. Mendukakan Roh Kudus dan memadamkan Roh Kudus. Artinya kita tidak mau memberi diri kita, kita nggak mau memberi pikiran, perasaan, dan kehendak kita untuk dipimpin, dikuasai, dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Tapi kalau saudara mau, sesuai tema kita bulan ini, yielding. Yielding itu berserah. Berserah penuh di hadiratmu. Itu yielding to the Holy Spirit. Kau ambil alih seluruh hidupku. Seluruh hidup, karakter kita, keuangan kita, relationship kita, ya. Semua, pekerjaan kita percayakan diri kita kepada Roh Kudus. Jadi Roh Kudus menjadi subjek, bukan objek. Seringkali ada orang-orang Kristen yang kebalik, kita yang jadi subjek, Roh Kudus jadi objek.
Jadi kita pakai, kita manfaatkan Roh Kudus untuk kepentingan diri sendiri yang tidak bertanggung jawab, tapi tidak di sini. Kalau di sini semua subjek hidup kita adalah Roh Kudus, amin. Bukan diri kita. Tapi ada orang Kristen sana sini yang suka mencobai, saya katakan, atau kurang ajar ya. Misalnya besok mau ujian, saudara tahu saudara harus belajar, tanggung jawab kan, common sense. Tapi saudara berkata, aku penuh Roh Kudus, ya kan? Dan aku ngantuk ini, aku nggak perlu belajar, ya kan? Aku tidur, karena aku percaya, gak pakai bahasa-bahasa rohani. Besok akan menjadi hari yang lebih baik dari hari ini. Aku percaya, karena aku sudah rajin melayani di BIC Korea. Aku gak perlu belajar untuk ujian ini. Karena Roh Kudus akan membukakan semua catatan-catatan kuliah itu nanti dalam pikiranku. Ya, sehingga secara supranatural, waduh bahasanya ampun-ampun nih kalau orang Pentakosta nih. Secara supranatural, ya Roh Kudus akan membuat aku bisa mengerjakan semua ujian itu tanpa belajar. Haleluya. Ya itu kayak harus dibaptis lagi saudara di Ewangi itu ya. Kurang gitu baptisannya. Saudara nggak bisa begitu. Itu artinya saudara mempermainkan Roh Kudus. Roh Kudus saudara paksa mengikuti keinginan saudara. Ada banyak orang yang begitu. Jelas Alkitab bilang kalau mau berpacaran pasangan harus seimbang. Itu udah jelas Alkitab ngomong. Tapi tetap aja, aduh Tuhan, kalau bicara pacar tuh bicara hati ya Tuhan. Ngerti sih prinsip Alkitab, ngerti sih prinsip firman. Tapi saya percaya, pakai bahasa rohani lagi, Roh Kudus ya pasti bisa membawa pasangan saya itu menjadi percaya kepada Yesus ya. Saya percaya. Memang benar sih Alkitab bilang pasangan seimbang, tapi saya percaya pada Roh Kudus. Roh Kudus harus mengikuti keinginan saya karena ini baik banget orangnya, cakep banget, kaya banget, pintar banget, ya rajin lagi, ya suka menabung lagi, tabungannya banyak lagi, anak tunggal, ya orang tuanya sudah tua dan sebentar lagi meninggal, warisannya akan menjadi miliknya dan kalau saya bersama dia saya pasti kaya, saya makmur sama dia. Tuhan nggak apa-apa lah nggak beragama, yang penting moralnya baik. Ini udah soal hak, namanya jatuh cinta. Aduh, cinta itu jatuh. Saya kurang suka kata-kata itu. Atau apalagi kata-kata if love is blind. Aduh, udah jatuh, buta lagi. Aduh, ampun ya. Saya berdoa kita nggak mengalami mabuk asmara seperti itu ya. Amin. Saudara harus sering nyanyi Open the eyes of my heart, Lord. Jangan nyanyi love is blind, jangan. Open the eyes of my heart, I want to see you ya. Karena selama saudara belum menikah, saudara harus buka mata lebar-lebar. Nanti kalau sudah menikah, saudara harus tutup mata. Karena sudah tidak ada perceraian. Mau bagaimanapun dia, kalau saudara sudah memberi janji nikah, saudara harus tutup mata sampai maut memisahkan. Tapi sekarang mumpung belum pemberkatan nikah, buka matamu lebar-lebar, ya, nggak apa-apa putus, putus itu oke, tapi nanti kalau udah menikah tidak boleh ada perceraian. Allah benci perceraian. Ya, itu sebabnya bagus kalau belum menikah supaya sekarang buka mata lebar-lebar. Jangan nyanyi if love is blind, ya, jangan if love is blind, Ini lihat anak-anak Tuhan di sini banyak kok ya. Lihat yang di sini aja, nggak usah yang mana-mana. Ya kalau nggak di sini yang di gereja lain lah. Ya. Pokoknya yang cinta Tuhan lah ya, yang seimbang. Haleluya. Nah saudara, saya suka sama Rasul Paulus ya. Di Kisah Rasul pasal 20 ayat 20-24 itu ada istilah prisoner of spirit, tawanan roh. Asik Rasul Paulus ini. Dia pakai kata tawanan, lihat deh, tawanan roh. Saudara tahu nggak tawanan, prisoner of spirit? Tawanan itu apa sih? Orang yang menurut kepada apa yang diperintahkan atau yang dikatakan oleh orang yang menawan dia, yang membelenggu dia, yang mengikat dia. Nah, tawanan roh itu artinya mengikatkan diri dengan roh. Asik. Bahasanya Paulus. Tawanan roh itu artinya gak bisa pindah ke lain hati. Aku udah sama Roh Kudus deh. If you go to the right, then I go to the right. If you go to the left, then I go to the left. Kemanapun Roh Kudus meminta aku pergi,
I will obey with all my heart. Aku akan taat dengan seluruh hatiku karena aku mengasihi Roh Kudus. Dan saudara tahu ketika Paulus mengambil keputusan pergi ke Yerusalem karena dinyatakan oleh Roh Kudus, ada penjara dan sengsara loh yang menunggu dia. Coba saudara lihat ayatnya. Ikut Roh Kudus itu jangan pikir selalu apa ya? Tuhan Yesus itu ke padang gurun siapa yang pimpin? Saudara coba baca itu Matius pasal 4. Halo, setelah baptisan Sungai Yordan dikatakan oleh Alkitab Roh Kudus pimpin Yesus ke padang gurun untuk apa? Untuk dicobai. Halo. Kadang-kadang kita mikir kalau dipimpin Roh Kudus selalu apa tuh? Bergelimangan harta, ini yang Kristen-Kristen matre ini ya. Kalau dipimpin Roh Kudus tuh hidupnya prosperous, ya prosperous, apa makmur, ya tambun, ya kan, dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah lihat Alkitab, nggak semua orang yang dipimpin Roh Kudus itu. Lihat, Paulus akan ketemu penjara dan sengsara. Tapi dia berkata ini Paulus sudah cinta sama Tuhan. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. I will obey it with all my heart. Sekalipun aku harus mati. Iya kan? Nyawa kan? Sekalipun aku harus mati. Karena aku udah gak bisa pindah ke lain hati. Tawanan roh, prisoner of spirit. Wow. Yang ketiga saudara, arti plero atau penuh Roh Kudus itu yang ketiga adalah Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan segala perintah Tuhan. Katakan memampukan, to empower, ya, memberdayakan, to empower, memberdayakan, memberi kemampuan. Yohanes 14 ayat 15-17 Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan semua kita bisa menjawab dengan jujur, menuruti segala perintah Yesus itu tidak mudah. Jujur saja, saya pendeta pun berkata iya, itu tidak mudah. Karena kita punya self. Kita punya self ini, diri ini, ego, pride ini, gengsi ini yang bikin kita susah menaklukkannya. Dan Yesus tahu itu. Itu sebab Yesus berkata di ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Another helper, comforter, advocate. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus. Nah, hari ini saya mau bagikan 3 manifestasi. Jadi tadi cuma pendahuluannya juga panjang ya. Ini kita masuk langsung ke intinya. Intinya adalah hari ini saya mau mengajak saudara belajar 3 manifestasi dari kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kalau orang dipenuhi Roh Kudus itu ada manifestasinya. Ya, bisa dilihat oleh orang lain. Orang lain bisa lihat. Sama kalau sudah lihat orang mabuk, itu sudah tahu, nggak usah ngomong, sudah udah tahu dia dipenuhi oleh apa. Ya kan? Iya, sama. Kalau kita penuh Roh Kudus, nggak usah ngomong, aku dipenuhi Roh Kudus loh, Pet. Ya, nggak usah ngomong begitu. Orang udah pasti bisa merasakan dan bisa tahu kalau sudah dipenuhi Roh Kudus. Ya, nggak usah ngomong-ngomong pun orang bisa tahu. Dari mana? Nah, kita akan lihat 3 ciri ya dari orang yang dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama, dilihat dari perkataannya terhadap sesama. Perkataannya terhadap sesama. Perkataan yang membangun. Coba kita lihat Efesus pasal 5 ayat 19. Speak one another. Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Kenapa perkataan sih? Kalau saudara lihat apa yang diajarkan Tuhan Yesus, kenapa sih perkataan itu kok penting, ya kan? Perkataan itu kok penting? Perkataan kita terhadap sesama kok menentukan kita dipenuhi Roh Kudus atau tidak? Iya. Karena Tuhan Yesus berkata di Injil Matius pasal 15 ayat 18 sampai 20, kita baca bersama 2-3. Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Roh Kudus adanya di mana? Di hati. Jadi kalau Roh Kudus penuhi saudara, maka akan terlihat, terekspresi dari kata-katamu kepada sesama, one another, seorang kepada yang lain.
Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Lanjut, ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, wadaw, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Ada sebuah quotes yang bagus. If you have problem with your words, you have problem with your heart. Jika saudara punya problem dengan kata-kata terhadap sesama manusia, terhadap keluargamu, terhadap temanmu, ya, terhadap teman-teman gereja, teman-teman pabrik, kantor, saudaramu, dengan orang lain lah, maka saudara punya masalah dengan hati saudara. Ya, banyak orang bilang orang itu mah mulutnya doang yang jahat, hatinya mah baik. Halo, setuju? Orang itu mah mulutnya doang yang jahat, hatinya mah baik. Setuju? Ya, Tuhan Yesus bilang apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati, saudara. Orang yang hatinya jahat memang bisa berpura-pura mengeluarkan kata-kata yang terkesan baik. Tapi orang yang hatinya baik tidak mungkin berpura-pura mengeluarkan kata-kata jahat. Halo. Dan Roh Kudus itu berdiam di hati kita. Ada sebuah quotes yang berkata, your words define who you are. Your words define who you are. Kata-kata yang keluar dari mulut saudara menentukan siapa saudara yang sebenarnya. Siapa yang memenuhi hati saudara bisa dilihat. Apa yang memenuhi hati saudara setiap hari itu bisa dilihat. Dilihat dari mana? Dari kata-kata yang keluar dari mulutmu kepada orang lain. One another. Saudara, ini sebuah prinsip yang sangat penting. Rasul Paulus berkata, berkata-katalah seorang kepada yang lain. Itu harus digarisbawahi. Speaking one another. Dari sini kita bisa belajar sebuah prinsip penting bahwa memang manusia itu diciptakan untuk memiliki hubungan dengan orang lain. Bilang sama kanan kiri, kamu harus membangun hubungan dengan orang lain. Ini orang-orang yang antisosial, mana di sini antisosial? Nggak mau bersosialisasi, nggak mau bangun hubungan sama orang. Saya mau kasih tahu, membangun hubungan dengan orang lain itu kehendak Tuhan. Yang amin cuman Edo. Karena Allah itu kasih. Halo, bagaimana kita bisa mempraktekkan kasih kalau kita nggak punya hubungan sama orang lain? Allah itu kasih. Saudara, gambar rupa Allah bukan? Saudara, gambar rupa Allah bukan? Kalau saudara gambar rupa Allah, kecuali saudara percaya teori evolusi, saya gambar rupa kera, ya sudah. Saya nggak mau urusan kalau saudara percaya yang bagian itu, ya. Karena kera nggak butuh sosialisasi memang, ya, cukup tinggal di hutan dan bertemu dengan pohon-pohonan sudah happy mungkin kera. Tapi kalau saudara manusia dan saudara percaya saudara diciptakan oleh Allah Tritunggal, Allah kita itu Tritunggal, itu komunitas saudara, Bapa, Anak, Roh Kudus, saling. Allah kita itu saling, nggak independen begitu, mereka saling. Bapa, Anak, Roh Kudus itu saling mengasihi. Nah, kita ini gambar dan rupa Allah. Itu sebabnya kita didesain juga untuk saling membangun hubungan dengan orang lain. Kalau saudara antisosial, saudara nggak mau bangun hubungan sama orang lain, saudara lagi melawan kehendak Tuhan dan melawan kodrat saudara sebagai gambar dan rupa Allah. Dan saudara pasti sakit, abnormal, psycho, pasti. Orang-orang yang antisosial, yang nggak mau membangun hubungan sama orang, itu bagaimana bisa mempraktekkan firman Tuhan? Mengasihi, mengampuni, melayani. Bagaimana bisa kalau sendirian? Mau mengasihi diri sendiri, melayani diri sendiri, mengampuni diri sendiri, diri melulu, gak bisa, saudara. Alkitab itu mengajarkan, bahkan di Perjanjian Baru ada 59 kata saling. Di Perjanjian Baru 59. Mau saya sebutin satu-satu. Jadi lama ntar. Ya, saling mengasihi, saling mendoakan, saling menasehati, saling menguatkan, saling menghibur, saling memperhatikan, saling melayani, saling menolong, saling menegur, dan lain sebagainya. Pokoknya ada 59. Jadi cool, community of love itu Alkitabiah. Komsel itu kehendak Tuhan. Kalau saudara mau tahu, aku nggak ngerti nih kehendak Tuhan apa sih kehendak Tuhan. Nah, sekarang saya kasih tahu kehendak Tuhan.
Kehendak Tuhan itu saudara membangun hubungan kasih dengan orang lain. Itu kehendak Tuhan. Loving God and loving people. Gak usah, apa sih kehendak Tuhan? Gak usah begitu-begitu. Itu udah tertulis di Alkitab. Kehendak Tuhan adalah saudara hidup dalam kasih. Saudara punya hubungan yang sehat dengan orang lain. Memang akan terjadi konflik. Ya, sama pendeta aja bisa konflik kok. Sama siapa aja memang kita bisa konflik. Tapi justru ketika kita menghadapi konflik, kita bisa mengukur kedewasaan kita sejauh mana. Kalau saudara nggak pernah konflik, saudara nggak tahu respon saudara ketika orang bully saudara, ketika orang melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Respon saudara itu kan akan menentukan kedewasaan saudara. Jadi jangan anti konflik. Jangan anti konflik. Halo, dalam sebuah hubungan kita bisa mengalami konflik. Karena ada dua perbedaan persepsi, keluarga, latar belakang, pola asuh, pola didik, sekolah kan beda-beda. Jadinya kalau kita bangun hubungan sama orang ya jelas beda, pastilah ada lah salah pahaman lah segala macam. Di gereja pun bisa kok mengalami konflik. Dan dari situ akan tersaring siapa yang dewasa, siapa yang kekanak-kanakan. Saudara mau pindah ke gereja lain silahkan, di gereja lain pun. Saudara selama membangun hubungan dengan manusia, mau pindah ke gereja manapun, ke planet alam angkasa manapun, kalau berhubungannya sama manusia, karena nggak ada gereja yang sempurna, saudara. Karena kita semua orang-orang yang tidak sempurna lagi belajar jadi sempurna. Halo, jangan anti konflik ya. Saudara tidak bisa bertumbuh sendirian. Siapa di sini mau bertumbuh dewasa secara rohani? Angkat tangan. Bilang sama kanan kiri, harus bangun hubungan. Oke? Setuju? Selesai kebaktian, jangan pulang ya, oke? Mari kita ngobrol-ngobrol dulu. Ya, jangan langsung pulang, ayo dong. Mari kita ngobrol-ngobrol, kita bangun hubungan, saudara ya, satu sama lain. Saudara mungkin gak suka sama khotbah saya hari ini, gak apa-apa. Tapi saya mau kasih tahu ini firman Tuhan. Ini khotbah mungkin tidak disukai oleh orang-orang yang antisosial ya. Saudara lagi benci sama saya, gak apa-apa lah saya dibenci. Tapi saya tetap memberitakan firman Tuhan, karena saya mengasihi saudara. Dan saya mau saudara hidup dalam kehendak Allah. Dan kehendak Allah adalah saudara punya hubungan dengan orang lain. Amin. Kita punya namanya Cool Community of Love. Ya, saya bersuka cita menggembalakan jemaat yang 80% sudah ada di Cool. Haleluya. 80% sudah ada di Cool. Berarti saudara melakukan kehendak Tuhan. Karena Sunday service itu kan satu arah. Saudara cuma dengerin saya khotbah kan. Tapi saudara kan gak bisa bangun hubungan, saudara gak bisa curhat, saudara gak bisa sharing. Iya kan? Jangan cuma Sunday service. Saudara harus membangun hubungan dengan orang lain. Itu sebabnya join with our Cool Community of Love. Karena disitulah saudara bisa saling, ya, mempraktekkan saling. Oke. Sampai di mana tadi? Oke. Kolose pasal 3 ayat 16. Yuk kita baca 2-3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur one another, seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah. Sama ya, yang lain nulis sama Rasul Paulus. Sama yang dengan Efesus tadi, saudara. Perkataan Kristus itu adalah ekspresi dari hati yang menghormati Tuhan, penyembahan. Bernyanyilah, ya, pujilah Dia, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Yes, itu kehendak Tuhan. Ya, Tuhan mau kita memuji Dia. Karena saudara tahu nggak, kata worship itu dalam bahasa Inggris datang dari istilah worthiness. Worthiness itu respect, honor. Worthy, worth itu artinya bernilai, berharga, penting, layak, pantas, mulia. Ada sebuah quotes yang bagus. Worship is our response of what we value most. Menyembah itu saudara, itu adalah respon kita kepada sesuatu ya yang kita anggap paling precious, paling berharga buat hidup kita. Nah, setiap orang punya tuh sesuatu yang paling berharga. Pacar, bisa. Ya, banyak orang ninggalin Tuhan karena pacar, pasangan hidup. Uang itu juga bisa jadi the most precious. Karena Tuhan Yesus bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saingan Yesus apa? Mamon. Cinta uang itu saingan Yesus, saudara. Karena Yesus tahu banyak orang ninggalin Tuhan Yesus karena cinta uang. Pertama apa? Pacar, pasangan hidup, relationship. Yang kedua, finance. Yang ketiga, character. Ya, ada banyak orang tetap sampai mati nggak mau bertobat.
Sampai mati tetap mempertahankan dendam, kebencian, kepahitan sampai mati. 7 keturunan, never ever. Ya, ada yang begitu. Berarti yang the most precious things adalah kepahitan, luka, ya, broken, hati yang patah, broken heart. Itu comfort zone. Dan sekali lagi, setiap orang diberikan pilihan. Kalau saudara sungguh-sungguh murid Yesus, karena ada murid palsu soalnya. Kalau saudara murid Yesus yang sejati, saudara betul-betul punya iman benar, ya, karena ada iman palsu. Kalau saudara punya iman yang benar, pastilah yang paling berharga buat hidup saudara dan saya hanyalah Kristus Yesus Tuhan. Tiada lain ku ingini di bumi, hanya Kau. Gak mau aku yang lain. Ya, Christ is enough. Dan kalau saudara bisa ada sampai ke tahap itu, saudara pasti akan praise Him. Saudara pernah memuji pemandangan yang bagus nggak? Siapa yang pernah naik gunung, lihat pemandangan bagus? Siapa yang pernah hiking ya? Wow, bukan San yang ada bendera Koreanya. Wih, pamer ya. Saya sudah pernah ada di puncak itu ya. Kamera yang sangat baik ya dari seorang fotografer bisa memperlihatkan keindahan itu, saudara ya. Edu kapan? Iya. Sama Patrick ya? Iya. Belum kan? Itu kalau kita dari pemandangan yang tinggi saya kayaknya ragu-ragu. Soalnya capek banget. Nah tapi begitu ada di atas itu, saudara, wah, kita berkata, wow. Iya. Terus apalagi kalau kita menikmati makanan, ya kan? Intan gimana ya? Saudara pernah menikmati makanan? Waduh, kalau Intan Kitchen ya, makanan-makanan enak kita pasti akan memuji kan? Halo, saudara memujinya gimana mujinya? Enak makanannya? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin, ya enak makanannya? Nggak mungkin. Kalau itu benar-benar enak, saudara bisa menikmati, saudara akan berkata, wow, so enak, Intan. Bener nggak sih? Kalau enak tuh, wow, ya kan pasti gitu deh. Nggak mungkin, iya. Delicious. Gak mungkin. Kalau kita memuji sesuatu itu pasti kita sukacita, pasti ekspresif, pasti gembira. Kalau saudara memuji Tuhan, kalau Tuhan itu sungguh-sungguh berharga buat hidup saudara, gak usah main musik, gak usah WL, ayo dong tepuk tangan dong. Kok gak semangat sih muji Tuhannya? Ayo dong. Puji Tuhan WLBIC sekarang gak begini ya. Dulu 2013, 2014 WLBIC stres mulu. Ya, saya bilang well sini, nggak usah stres sama jemaat. Saya bilang, bisa kok. Belum lagi yang lihat handphone, lihat foto-foto, lagi praise. Oh ini, wow, mobilnya bagus. Mau lihat mobil, lagi praise. Dia bisa lihat mobil, lihat game. Ya dulu 2013 WLBIC stres. Ya. Kok nggak semangat sih? Katanya mengasihi Tuhan. Gue mulai intimidasi jemaat, karena dia yang terintimidasi. Jemaat diintimidasi karena dia terintimidasi. Aku kurang urapan ya pada dia. Aku kurang urapan. Bukan kurang urapan, kamu sudah penuh urapan. Tapi memang jemaat-jemaat itu belum menikmati Tuhan. Kalau orang belum menikmati Tuhan, saudara suruh semangat, sukacita, suruh tepuk tangan, nggak bakal mau. Sampai saudara berbusa-busa, tetap dia lihat mobil, game. Karena yang dia nikmati itu mobil, yang berharga buat hidup dia itu game. Yang berharga buat hidup dia pacarnya dia, yang berharga buat hidup dia duitnya dia, uangnya dia. Jadi saudara mau suruh dia lompat-lompat gak bakal sampai akhir zaman. Kecuali orang itu mengalami secara pribadi perjumpaan dengan Tuhan. Sampai orang itu ngalamin secara pribadi, bukan kata pendeta, bukan kata orang tua, bukan kata agama, tapi dia secara pribadi mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan Yesus. Kalau orang itu sudah ngalamin, dengan sendirinya dia akan praise, lompat, sukacita, ekspresif, berlutut, nangis tanpa disuruh. Karena kekristenan bukan agama dan ritual, seremonial. No, kekristenan itu relationship. Kekristenan itu relationship. Kita bisa pakai ritual-ritual berpura-pura, tapi ini pura-pura. Karena gereja Pentakosta, tapi hatimu nggak di situ. Tuhan nggak mau yang begituan. Tuhan maunya yang dari hati. Dari hati yang terdalam, mengucapkan terima kasih padamu
Itu lagunya. Siapakah yang terhebat di dalam hidupmu? Siapa? Kalau namanya Yesus, saudara pasti akan bersorak-sorai dengan sukacita. Amin. Haleluya. Luar biasa. When we praise, our heart is full of joy. Yang kedua, saudara, cepat ya, giving thanks. Sekarang giving thanks, ekspresi dari orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah, mari kita baca 2-3, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Manifestasi orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah hidupnya penuh dengan give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks. Bukan soal uang, bukan soal kenyamanan. Because He's given Jesus Christ, His Son. Kita mengucap syukur bukan karena ada uang, banyak uang, gaji lancar, COVID berakhir, semua sudah dibuka lagi, nggak ada lagi social distance, pariwisata, tourism semua oke. Wah, baru give thanks to the Lord. No, itu temporary banget. Hari ini COVID berakhir, belum tahu COVID lainnya. Lagi ngintip-ngintip, kan nggak tahu. Saudara, COVID-19 ini kan bukan baru, udah ada sebenarnya dulu. Cuman kan dia mutasi terus. Kan kita nggak tahu mutasi-mutasi yang mana lagi akan muncul. Jadi dasar ucapan syukurmu tuh apa? Itu yang paling penting. Banyak orang tidak mau mengucap syukur karena dasar ucapan syukurnya itu eksternal. Kalau banyak uang, pacarnya baik, bisa menikah, punya anak, keluarganya baik, sehat, lancar, semua. Saudara nggak usah percaya Yesus. Orang ateis juga bersyukur kalau hidupnya baik, lancar, apa segala macam. Apa bedanya kita sama orang-orang itu? Gak ada bedanya dong. Semua orang dunia juga akan berkata bersyukur, thank you. Kalau semuanya sesuai ekspektasi. Tapi ketika suasana di luarmu tidak mendukung, karena kita perintahkan kita in everything give thanks. In everything, ngerti gak? Dalam segala sesuatu mengucap syukur. Kenapa? Because He's given Jesus Christ. Itu alasannya. His Son. Amen. If we know life is grace, we will never stop giving thanks. Jadi mengucap syukur itu adalah menyadari siapa kita. I'm nothing if I don't have Jesus. Amen. I'm nothing but the grace of God. I'm nothing without the grace of God. Ya. Nah masalahnya saudara, banyak orang self-centered banget. Mereka gak pernah mengucap syukur karena mereka berkata, it's all about me, my brain, my strength, my might, my power, my friend, my connection. My effort, my Andriani. Itu istrinya Evan. Ada ulang tahun kemarin tanggal 23 Mei sama Intan. Saya tahu kata my itu sering diucapin sama Evan tentunya kan. Tapi ada orang yang me, myself, and I, it's all my effort, so I deserve it. Saya layak terima semua ini. Waduh, itu orang model gitu, gak pernah bisa bersyukur saudara sama Tuhan. Karena mereka selalu berpikir, life is all about me, myself, and I. Dan ketika saya tidak nyaman, ketika saya tidak kaya, gak punya pacar, belum punya maksudnya. Ketika segala sesuatu yang berkebalikan, COVID datang, membuat saya shock. Maka saya hilang sudah. Hilang permataku, hilang harapanku. Yang kupupuk sejak dulu kala. Itu lagu siapa ya? Oke sudah. Tidak, ada dua alasan kenapa kita harus mengucap syukur. Oh lagu Yuni Syara. Oke. Ada dua alasan kenapa kita harus mengucap syukur. Yang pertama, kenapa kita harus mengucap syukur? Karena Tuhan memberi kepada kita apa yang kita tidak layak terima. Dan Dia tidak memberi apa yang kita layak terima. Apa sih yang kita layak terima? Saudara? Roma 6 ayat 23 berkata, manusia itu layak terima penghukuman kekal.
Karena upah dosa, tahu nggak upah artinya apa? Reward, gaji, salary. Ngerti nggak? Itu hak saudara. Upah itu artinya apa? Hak. Saudara layak terima. Upah itu artinya saudara layak menerimanya. Itu upah, ngerti ya? Saudara kerja 30 hari dapat uang. Itu layak, itu bukan grace. Itu reward, itu bukan grace. Ya. Nah, kita layaknya terima apa saudara? Kita orang berdosa bukan? We are sinner, right? Ya. Orang berdosa itu apa? Rewardnya? Death. Death di sini bukan kematian fisik, tapi death di sini adalah penghukuman kekal. Saudara terpisah, separate from God forever. Itu death di sini, saudara. Kata maut di situ bukan kematian fisik ya. Karena kita semua mati secara fisik kembali ke tanah, bukan itu. Tapi maut di sini adalah terpisah dari Tuhan, penghukuman kekal. Tapi Alkitab berkata, hidup yang kekal, the eternal life is grace. Grace. Grace datang nggak hari ini? Ya. Namanya sering disebut, datang nggak ya? Oke. Grace, saudara ya. Karunia, gift itu tidak layak kita terima, bukan upah. Keselamatan itu bukan upah, saudara nggak layak terimanya. Siapa di sini ngerasa layak terima keselamatan? Halo? Siapa di sini yang suci, sempurna? Saudara harus tahu ya, kita ini semua ada di bawah murka Allah. Wow. Kenapa? God is holy. Allah itu nggak bisa cincai sama dosa. Tahu nggak cincai? Nggak apa-apa lah Tuhan, ya kan? Dosa dikit. Kan kesempurnaan hanya milik Tuhan, ya kan? Saya kan nggak sempurna. Jadi nggak apa-apa lah, dikit-dikit dosa dikit-dikit, ya kan? Harap maklum ya Tuhan. Tuhan nggak bisa menerima kalimat harap maklum ya. It's okay lah Tuhan, kencana Hananim. Nggak bisa, karena God is holy. Dia nggak bisa kompromi dengan dosa. Yang kedua, Allah itu adil, righteous, adil. Keadilan Tuhan itu yang menuntut dosa harus dihukum. Dosa harus dihukum. Kalau nggak dihukum, nggak adil. Nangkap nggak saudara? Jadi upah dosa maut itu adil, karena Allah suci. Tapi kita bersyukur saudara. Because He's given Jesus Christ. Kalau nggak ada nama itu saudara, Jesus Christ, habis kita semua. Kata Ive, amsyong. Tahu nggak amsyong? Habis kita semua. Gak ada saudara di sini, nggak usah muji Tuhan. Habis kita semua saudara ya. Nggak ada yang bisa kita iniin. Amsyong, habis kita semua. Going to hell. Kita masuk ke neraka karena kita yang memilih untuk masuk ke neraka. Bukan karena Tuhan sadis kejam, karena kita memilih yang orang berdosa itu kan pilihan. Orang masuk neraka itu karena pilihan dia, bukan karena Tuhan. Karena pilihan dia. Dia tahu Tuhan itu suci, tapi dia tetap terus berdosa. Jadi saudara masuk neraka karena pilihan saudara sendiri. Tapi kita bersyukur saudara. Tuhan tahu dia sediakan pembela. Pembela kita namanya siapa? Jesus Christ. Tuhan Yesus Kristus. Roma 8 ayat 1. Kalau saudara percaya Kristus, Alkitab bilang karena dia yang membela, pengacara, advocate. Tahu nggak tugasnya pengacara? Membela kasus kita di hadapan hakim yang adil. Itu tugasnya pengacara. Yesus itu pengacara, pembela, advocate. Tidak ada penghukuman. Alkitab loh yang ngomong, bukan saya ini. Tidak ada penghukuman. There is no condemnation bagi mereka yang ada in Jesus. Saudara harus di dalam Kristus, bukan agama Kristen ya. Christianity is not religion, bukan agama, tapi relationship. Kalau saudara punya relationship with Jesus Christ, there is no condemnation. Gak ada penghukuman, saudara. Nah, gimana caranya Yesus membela kita? Dikatakan di 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 2. Jika kita berbuat dosa, kita punya seorang pengacara, advocate, pembela, pengantara, yaitu Yesus Kristus. Caranya bagaimana Yesus membela kita supaya nggak mengalami penghukuman kekal di neraka? Dia menjadi korban apa? Pendamaian. Saudara, ini orang kalau belum masuk ke sini susah nggak ngerti. Saya tahu, tapi saya harus terus khotbah. Ya, banyak orang yang kalau belum dibukakan, saya berdoa Roh Kudus membukakan ya. Karena kalau orang sudah dibukakan matanya, mereka akan lihat betapa besar kasih Tuhan buat hidup mereka. Wah, mereka akan gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian cinta Yesus.
Gak akan lagi separuh-separuh, habis-habisan. Kalau ngerti firman ini, cuman saya ngerti, memang tahu gak semua orang bisa ngerti firman ini. Maka saya berdoa supaya Roh Kudus bukakan. Dia bela kita selama-lamanya di hadapan Allah Bapa, saudara. Selama-lamanya. Dia jadi pembela dan pendoa kita. Kebaktian kenaikan Yesus, halo? Yesus di surga ngapain? Jadi apa? Pembela dan pendoa kita. Sampai kita mengalami kesempurnaan, keselamatan, saudara. Jadi kalau saya boleh ilustrasi, hakim yang adil itu Allah Bapa di surga. Allah kita kan Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus ya. Hakim yang adil itu adalah Bapa di surga. Kemudian Yesus datang sebagai pengacara dan Yesus bilang sama Bapa, engkau hakim yang adil. Hari ini aku bawa Dedi Santoso, nama saya. Aku bawa Dedi Santoso di hadapanmu. Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Dedi sudah bersalah di hadapanmu. Dia layak untuk dihukum sesuai dengan kesalahannya. Dan engkau sebagai hakim yang adil, yang suci, yang benar, hukuman yang adil buat Dedi adalah hukuman mati. Hukuman mati. Tapi Yesus bilang gini sama Bapa, tapi aku gantikan kematiannya. Aku gantikan hukuman Dedi Santoso. Aku mati di kayu salib. Aku gantikan hukuman dia. Dan sekarang semua hukuman dosa Dedi sudah aku bayar lunas di hadapanmu. Aku sudah berkorban buat dia. Oleh karena itu aku minta engkau membebaskan dia dari tuntutan kesalahan dan penghukuman yang seharusnya layak dia terima. Kira-kira gitu ilustrasinya, saudara. Dan itu Yesus lakukan terus sampai kita ketemu Bapa nanti, muka dengan muka. Terus. Jadi setiap kali saudara berdosa, jangan terintimidasi. Saudara punya pengantara kepada Bapa. Saudara berdosa, langsung datang sama Yesus. Dia bela saudara selama-lamanya. Amin. Dia bela saudara selama-lamanya. Jangan mau terintimidasi sama iblis. Kamu udah gak layak, kamu kotor. Kita selalu layak, bukan karena it's not about me, it's all about Jesus. Kita layak karena the grace of God. Itu alasan kenapa kita mengucap syukur. Itu sebabnya kenapa simfoni tulis lagu Wawan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Itu orang-orang yang ngerti grace of God tuh bisa nulis lagu gitu. Kalau yang nggak ngerti, yang masih aku, susah itu ngerti lagu itu, saudara. Itu agama, itu susah bikin orang bertobat, agama. Karena agama itu ngajarin self-righteousness. Harus berbuat ini, berbuat itu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, doing this, not doing that. Jauhi perintah, lakukan perintahnya, jauhi larangannya. Itu kan diajar PPKN, morality. Ya kan? Tapi saudara, nggak ada manusia yang bisa lakukan semua itu. Semua manusia butuh Yesus. Yang kedua, kita mengucap syukur karena kita tahu Allah berdaulat atas hidup kita. Amin, saudara. Mengucap syukur artinya kita menerima. Katakan menerima. Kenapa banyak orang abnormal? Kenapa orang sakit jiwanya, gangguan jiwa? Kenapa orang suicide? Kenapa? Karena mereka gak bisa terima realita. Gak bisa terima. Orang semakin menolak realita, menolak Tuhan, menolak diri sendiri, menolak orang lain, sakit jiwanya. Sakit. Saudara akan terus kutuk diri saudara sendiri. Saudara akan terus merasa diri saudara bersalah, saudara jelek, bodoh, gak berguna, gitu kan? Terus cursing terus. Sakit itu orang-orang itu. Gak bisa terima realita kedaulatan Tuhan. Tuhan salah ciptakan saya. Ketika saya lihat di cermin, hidung saya pesek. Hidungnya yang lain kok mancung-mancung. Saya pesek, saya benci. Tuhan salah ciptakan wajah saya. Otak saya juga Tuhan salah ciptakan. Orang tua saya cerai lagi. Saya benci sama keluarga saya, papa mama saya cerai. Saya anak broken home, anak haram. Gak ada sebenarnya anak haram, adanya orang tua haram. Sebel saya orang lakukan orang tua, anak haram. Orang tuanya yang haram. Anak gak bersalah itu. Orang tuanya yang bersalah melanggar firman Tuhan. Dasar, ya. Sampai di mana tadi? Ya. Jadi kalau saudara nggak bisa menerima kedaulatan Tuhan, bahwa semua baik, apa yang telah kau lakukan di dalam hidupku, kalau saudara nggak bisa terima itu, saudara nggak bisa bersyukur. Komplain terus, salahin Tuhan, salahin keluarga, salahin cuaca, salahin negara, salahin presiden, salahin menteri, salahin dubes, salahin
Gereja, pendeta, semua disalahin. Tanya sama sebelah, kamu gitu nggak? Nyalain terus, ya, halo, perfeksionis, ya kan? Semuanya harus sempurna. Pendeta harus sempurna, presiden harus sempurna, negara harus sempurna, cuaca harus sempurna. Aku mau piknik nih Tuhan, gak boleh hujan ya, awas lo kalau hujan. Mau piknik nih, emang lu siapa? Kita hujan-hujan aja tetap cool ya kan di itu Songdo. Intan yang sharing tentang dipimpin oleh Roh Kudus. Hujan tetap sukacita. Amin. Gak dipengaruhi dengan cuaca. Ya meskipun di di mana sih? Gazebo. Oke. Ucapan syukur itu artinya kita menerima Tuhan, menerima diri sendiri, dan menerima orang lain apa adanya. Amin, saudara. Karena kita percaya Tuhan berdaulat atas hidup kita dan tidak ada yang kebetulan terjadi dalam hidup kita. Halo, gak ada yang kebetulan. Karena Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Apa itu kebaikan? Menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dan itu membebaskan kita. Give thanks. Ucapan syukur itu membebaskan kita dari kemarahan, kekecewaan, kekhawatiran, keputusasaan. Dan yang terakhir, haleluya, yang terakhir adalah submit one another. Rendahkan dirimu satu sama lain. Efesus 5:21, rendahkanlah dirimu, submit one another. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Filipi 2:3-4, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, baca bersama, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Orang sombong adalah orang yang merasa dirinya berhak untuk menuntut. Itu orang sombong. Dan orang kalau terus merasa dirinya berhak, aku lebih pintar, aku lebih kaya, orang lain di bawah aku. Aku gak mau mendahulukan kepentingan orang lain, sebab aku yang number one. Nah, kalau udah model begitu, hidup saudara gak akan pernah bahagia, gak pernah tenang. Selalu terusik dengan perilaku orang. Tapi kalau sudah ngerti, saya adalah ciptaan Tuhan. Dari mana saya berasal? Kejadian 2:7 berkata, saya berasal dari debu tanah. Dan saya juga akan kembali jadi debu tanah. Debu tanah kita, debu saudara, debu tanah kita. Apa yang mau kita sombongin dalam hidup ini? Kita debu tanah. Ampun. Saudara, hina. Kita sama binatang materinya sama. Binatang juga diciptakan dari debu tanah. Kita ini gak bisa sombong, kita debu tanah. Tapi apa yang membedakan kita sama hewan? Allah menghembuskan nafas hidup. Kita diberikan hakikat sebagai gambar dan rupa Allah. God image and God likeness. Kejadian 1:26. Binatang enggak. Binatang itu cuma debu tanah, udah kembali lagi. Mereka cuma materi, mereka gak punya spirit, gak punya soul, binatang. Tapi kita punya spirit, kita punya soul. Karena kita gambar dan rupa Allah. Jadi kita gak perlu minder. Iya, debu tanah, gak perlu sombong. Tapi kita berharga karena kita gambar rupa Allah, gak usah minder. Orang sombong, orang minder sama-sama rusak mentalnya. Kalau pakai baju tuh, kalau nggak kegedean kekecilan, abnormal kan? Kan harus pakai baju tuh yang pas, nggak boleh kegedean, nggak boleh kekecilan. Jadi manusia nggak usah sombong, nggak usah minder, harus pas. Yes, saya debu tanah, saya nggak pernah bisa sombong karena saya debu tanah. Tapi saya berharga, mulia. Beda dengan para binatang lainnya. Saya paling tinggi dibanding hewan-hewan dan tumbuhan. Karena saya gambar dan rupa Allah. Allah menghembuskan spiritnya ke dalam hidung saya sehingga saya jadi makhluk yang hidup, makhluk yang kekal. Hanya manusia yang punya sense bahasa Latinnya sensus divinity, sense. Hanya manusia yang punya kerinduan untuk menyembah Tuhan. Binatang gak punya. Saudara boleh ajak anjing saudara tiap hari ke gereja, gak ada binatang minta dibaptis. Gak ada dogi saudara pengen punya agama, kemudian gak ada saudara. Karena mereka memang gak punya itu. Tapi manusia satu-satunya makhluk yang bisa bersekutu dengan penciptanya. Kita punya namanya moralitas. Kita bisa tahu kebenaran. Kita bisa bilang ini evil, ini pain, ini suffering. Tahu dari mana evil, pain, suffering? Kalau saudara ateis, siapa yang bilangin ini evil, ini pain, ini suffering? Kan saudara gak percaya Tuhan.
Dari mana sumbernya saudara bisa bilang ini evil? Halo? Gak konsisten. Kalau kita bisa bilang ini evil karena kita punya Tuhan, kita percaya Tuhan. Tuhan punya hukum moral. Tuhan bilang jangan membunuh, berarti kita tahu membunuh itu evil. Karena Tuhan, karena kita percaya Tuhan. Tapi orang-orang yang gak percaya Tuhan, kok bisa bilang itu evil? Dari mana sumbernya? Gak konsisten. Karena yang benar adalah Tuhan itu jelas ada. Dan dia menciptakan manusia dengan moralitas. Karena dia kebenaran. Karena dia suci. Itu sebabnya kita punya hati nurani. Itu sebabnya kita bisa bersyukur. Saya undang para pelayan pujian penyembah Tuhan ke depan. Merendahkan diri satu sama lain itu bicara soal kesetaraan. Katakan kesetaraan. Bahwa kita semua debu tanah. Ya kan? Aku lebih kaya. Ya elah, ampun udah soal kekayaan. Saudara, hari-hari ini saudara semua orang-orang kaya, semua orang-orang hebat, semua lagi khawatir saudara. Bisnis-bisnis apa semua lagi khawatir. Mereka lagi pusing semuanya. Goncangan-goncangan ini sedang merontokkan semua berhala-berhala yang menjadi andalan manusia. Ini baru COVID-19 saudara ya. Kita nggak tahu lagi nanti ke depannya apa. Dan ini semua terjadi bukan hukuman Tuhan ya. Ini karena manusia yang memilih untuk berdosa. Ini akibat dari kejatuhan manusia di dalam dosa. Dan manusia sekarang sedang merasakan apa yang mereka lakukan selama ini. Ini sebagian dari sebuah teguran supaya kita nggak main-main dengan dosa. Supaya kita kembali kepada Tuhan. Dan biar hidup kita dipenuhi hanya dengan Roh Kudus. 3 hal, bawa pulang saudara perkataan membangun satu sama lain, ucapan syukur dan humble yourself ya. Rendah hati, humility. Karena kita debu tanah, tapi kita berharga, kita gambar dan rupa Allah. Saya ajak kita bangkit berdiri. Sama-sama kita ambil satu sejenak dan kita mau nyanyikan lagu ini sebagai kerinduan hati kita. Rohmu yang hidup, penuhiku. Let your spirit fill our mind, our emotion, our will, our hearts. Ora la basyanda kala la bala. Buka hati untuk jamaahmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Ku buka hati, ku buka hati untuk berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang hidup penuhiku, Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Jemaat sendiri katakan, Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu.
menyenangkan Roh Kudus. Saudara tidak mau mendukakan dia. Saudara tidak mau memadamkan dia. Saudara mau menyenangkan dia. Saudara mau menjadi bejana rumah kediaman yang membuat Roh Kudus betah tinggal dalam hidup kita, karena kita mau setiap hari mengizinkan dia memenuhi kita. Saudara berkata, ya aku mau Roh Kudus yang ambil alih relationshipku, ambil alih karakterku, ambil alih finance, ambil alih pekerjaanku, impianku, cita-citaku, masa depanku. Ambil alih Roh Kudus. Ambil alih pikiran, perasaan, emosi, kehendakku, apapun yang ada dalam hidupku. My body, my soul, my spirit is belong to you. Let your spirit control my life, our life. Kalau saudara mau dipenuhi Roh Kudus, taruh tangan kanan saudara di dada. Bapa, aku berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa. Roh Kudus, aku berdoa. Kau melihat kami semua cinta Engkau, Tuhan. Kami cinta Engkau. Terima kasih buat semua kebaikan, kasih karunia dan anugerah yang kami boleh terima. Dan hari ini kami mau meresponi dengan penuh ucapan syukur, dengan sukacita. Kami senang Tuhan melakukan perintah-Mu. Kami suka melakukan perintah-Mu Tuhan. Kami suka melakukan kehendak-Mu. Biar Roh Kudus sekarang ambil alih seluruh aspek hidup kami. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Keuangan kami, relationship kami, karakter kami. Ambil alih Tuhan. Dalam nama Yesus. Biar Kau yang memimpin, Kau yang menuntun, Kau yang menyertai Tuhan. Dan kami mau memberi diri kami sepenuhnya setiap hari. Supaya perkataan yang keluar dari mulut kami terhadap sesama adalah perkataan yang membangun. Pujian, penyembahan, ucapan syukur dan kerendahan hati. Kami mau mengampuni satu sama lain. Kami mau melepaskan damai sejahtera kepada orang lain. Kami mau mendahulukan kepentingan orang lain, karena kami sadar kami ini debu tanah. Kami semua setara di hadapan-Mu, sama-sama orang berdosa yang tidak layak. Dan hidup hanya karena the grace of God. Hidup hanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kerendahan hati ini terus ada dalam hidup kami sampai selama-lamanya. Roh Kudus meteraikan firman ini. Kami bersyukur Tuhan buat kehadiran Dylan juga di tengah-tengah kami Tuhan. Di ibadah hari ini, kasih karunia-Mu melimpah Tuhan buat dia selama studi di Korea ini Tuhan. Dan orang-orang yang sudah melayani hari ini, mereka melayani karena mereka cinta Tuhan dan rindu untuk menyenangkan Tuhan. Kami tahu kasih karunia-Mu juga melimpah senantiasa buat mereka. Dan kami pulang, kami rindu terima berkat dari Tuhan. Buka hati, tengadakan kedua belah tangan saudara, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha. Datanglah segera ya Tuhan Yesus. Kami semua merindukan-Mu. Dalam nama Yesus, semua yang mau dipenuhi Roh Kudus setiap hari, sama-sama katakan amin. Amin. Keep winning. Haleluya.